Halo teman-teman, kembali lagi di channel Kelas Bimbel. Kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal sinonim atau persamaan kata. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini agar channel ini dapat terus berkembang dan bermanfaat. Oke, kita langsung saja ke soal pertama. Sinonim kata dari kata motilitas adalah. Nah, kata motilitas ini, kalau kalian pernah mempelajari biologi bagian protozoa, pasti sering terdengar, yaitu dari kata motil. Nah, motil itu kan dia artinya bergerak. Menurut KBBI, motil itu artinya memiliki kemampuan bergerak. Berarti jawabannya adalah C. Nah, jadi untuk soal sinonim ini, kalau kalian tidak tahu, bisa kalian kaitkan ke pengetahuan-pengetahuan yang lain yang kalian sering dengar kata-kata tersebut. Tapi jangan sampai terjebak ya, seperti ini. Angka kematian itu dia kan mortalitas ya. Jadi angka kematian itu mortalitas, bukan motilitas. Kalau motilitas itu yang dia gerak. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Sinonim dari kausal adalah, nah ini pasti teman-teman lebih bisa menjawab, karena kausal ini dia sama dengan yang kata bahasa Inggris dari kata cause atau karena. Jadi karena cause sebab, berarti kan jawabannya adalah A, sebab akibat. Nah, menurut KBBI, dia kausal itu nih, dia bersifat menyebabkan suatu kejadian, bersifat saling menyebabkan, hubungan yang bersebab akibat. Tuh. Jadi kalian bisa sering-sering buka KBBI online, juga ada di Google. Nah, kalian sering-sering cari kata-kata yang kalian tidak tahu biar kosakata kalian itu banyak. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Kuartal. Kuartal ini dia tuh artinya 1/4 tahun. Nah, berarti 1/4 tahun itu berapa nih? Menurut KBBI, jadi kuartal itu 1/4 tahun. 1/4 tahun kan berarti 1 tahun kan 12 bulan. Berarti 1/4 tahun 3 bulan. Jawabannya adalah D. Oke, lanjut lagi soal berikutnya. Sinonim dari kata babut adalah, nah, ini soalnya mungkin sedikit susah karena jarang kita dengar kata-kata babut. Jadi, teman-teman harus cari di KBBI untuk tahu artinya. Nah, jadi sekarang kalau sudah dicari KBBI, udah tahu ya artinya dari babut. Itu sinonimnya itu permadani atau karpet. Berarti jawabannya adalah E. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Sinonim dari kata patriot adalah, ini hampir mirip-mirip ya pilihan gandanya. Ada pendekar bangsa, pejuang tanah air, pahlawan bangsa, pembela tanah air, pengawal bangsa. Nah, menurut KBBI, patriot itu dia pecinta atau pembela tanah air. Berarti jawabannya adalah D. Lanjut lagi, sinonim dari kata wiwaha adalah, jadi wiwaha itu dia menurut KBBI pesta pernikahan. Jadi bisa diingat-ingat kalau ada kata wiwaha berarti pernikahan. Jawabannya adalah E. Lanjut lagi, sinonim dari kata pampas adalah, nih, ada rampas, pembayaran, kekalahan, pengambilan, dan ganti rugi. Jadi kalau sinonim itu jangan sampai terjebak ya. Jangan kalian mentang-mentang dia bunyinya itu dia sama, terus kalian pilih jawaban yang itu. Padahal sebenarnya 90% itu dia bunyinya itu tidak sama penglafalannya. Nih, contoh pampas, ntar jangan kalian ikut juga rampas karena dia hampir-hampir sama, itu salah ya.
Jadi pampas itu menurut KBBI dia adalah ganti rugi atau denda. Jadi pampas bukan rampas ya, tapi jawabannya adalah E, ganti rugi. Lanjut lagi ke soal berikutnya, like. Nah, like ini apa? Jangan kalian terjebak lagi ya, kayak misalnya nih like baik gitu kan. Menurut KBBI like itu dia artinya nih layak. Jadi jawabannya adalah yang E itu. Jangan sampai terjebak ya dengan baik ini karena dia pengelolaannya hampir mirip. Lanjut lagi, dehidrasi. Nah, pasti kalau kata dehidrasi sudah sering terdengar ya, dehidrasi. Ini bisa diartikan saja, dehidrasi kan berarti yang C, kehilangan cairan tubuh. Misalnya kan kalau orang awam biasanya menyebutnya haus, itu dehidrasi gitu kan. Berarti dia kehilangan cairan tubuh yang C nih. Menurut KBBI dia proses membuang molekul air dari hablur senyawa tereaktif kimia dan atau dia kehilangan cairan tubuh. Jawabannya adalah C. Oke, soal terakhir, interupsi. Nah, interupsi juga biasanya ini terdengar kata interupsi di rapat atau di seminar atau pidato gitu ya. Jadi interupsi itu menurut KBBI adalah nih penyalaan atau pemotongan. Jadi kalau di tengah-tengah orang ada berbicara atau pidato, dia interupsi itu berarti dia izin untuk menyela. Jadi interupsi adalah sinonimnya yang A, penyelaan. Nah, oke, sekian pembahasan mengenai soal-soal sinonim kali ini. Untuk materi selanjutnya, kalian bisa komen di bawah video ini untuk request materi apa yang akan kita bahas selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.